Kondisi jalanan padat ya, jamnya masih siang sebelum jam 3 sore, tapi suhu tetap di intake stabil 28 derajat ya, tidak dipengaruhi oleh kondisi suhu di mesin ya. Ini yang membuat tarikan mobil tetap menjadi stabil dan performa mobil menjadi tetap jos ya. Halo Sobat Ibuku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini saya akan memanipulasi lagi, yaitu sensor IAT atau sensor intake air temperatur, yaitu sensor yang tugasnya adalah mengatur atau membaca dari suhu yang masuk ke intake ya. Sebelumnya saya memanipulasi sensor IAT itu dengan menggunakan sebuah resistor ya, yang nilainya bisa 1K sampai 2,2K ya, tergantung keinginan dari saya untuk melakukan lean atau reach ya. Artinya kalau reach berarti nilai hambatannya harus lebih besar, ketika lean atau lebih hemat BBM-nya maka nilai hambatannya akan lebih kecil. Tapi ini adalah steady, dalam arti kalau teman-teman menginginkan reach atau tenaga jos, maka ya hanya satu resistor aja, tidak bisa kita variabel, harus copot dan ganti ya. Sedangkan kali ini saya menggunakan resistor variabel atau yang disebut dengan VR, variabel resistor ya. Ini nilainya saya beli senilai 5.000 ya, atau 5K. Teman-teman mau beli yang 2K juga boleh ya, tergantung dari mobilnya. Tetapi saya sarankan lebih range-nya lebih banyak atau lebih lebar dengan menggunakan 5K. Dengan menggunakan variabel resistor ini tidak bisa hanya dengan VR ini aja ya, tetapi harus menggunakan tambahan software atau alat yang disebut dengan OBD2. Di video sebelumnya juga saya pernah review mengenai OBD2 ya. Ini softwarenya saya menggunakan Torch ya, atau software torsi ya namanya ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Saya menggunakan di Xenia itu OBD2 nya 1.5 ya. Ini saya real time-nya, dan ini teman-teman bisa lihat ya. Ini suhu yang ada di intake atau sensor IAT. Pada siang hari mobil diam, dia 60 derajat Celcius, bisa teman-teman lihat ya. Ini yang akan saya manipulasi, sekarang naik menjadi 65. Semakin tinggi suhunya akan menyebabkan tenaga semakin loyo. Kenapa? Karena ECU akan membaca ketika suhu tinggi, debit BBM-nya disemprotnya lebih sedikit. Saya akan mengubahnya menjadi stabil, yaitu di angka 25 derajat sampai 30 derajat. Artinya tenaganya lebih jos, tetapi pemakaian BBM-nya juga lebih atau agak sedikit lebih boros ya. Tapi bisa teman-teman adjust. Kalau tidak menggunakan software ini agak susah. Tolak ukurnya apa gitu loh ya, nanti saya akan tunjukkan ya lebih detail. Makasih ya bagi teman-teman yang sudah support terus channel Hobiku Kreatif ya, dan bagi yang belum silahkan subscribe dan selalu lihat video-video saya yang baru ataupun yang sebelum-sebelumnya. Ini ya teman-teman, kalau bisa perhatikan saya menggunakan OBD2 ya. Ini 1.5 untuk di all new Xenia. Bahan yang dibutuhkan adalah tentunya VR ini ya, harganya tidak mahal. Sekitar 1.500 sampai 3.000 rupiah ya. Pele yang 502 atau 5K ya teman-teman bisa lihat, dan sebuah kabel. Oh ya, VR ini ada 3 kaki. Caranya adalah 2 kaki ini bisa digabung menjadi 1. Terserah ya, kaki tengah ini bisa ke kiri ataupun ke kanan, tidak ada masalah. Kalau teman-teman bisa lihat ya, dijadikan 2 buah jalur ya, sehingga bisa diberikan kabel seperti ini. Nantinya
dari masing-masing kabel ini nanti saya akan potong dan saya sambungkan dengan soket gepeng mil atau laki. Cari yang paling kecil, ini juga harganya murah banget ya. Seperti biasanya saya akan tunjukkan cara yang benar dalam pemasangan soket gepeng ya. Caranya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini agak kepanjangan dikit ya, saya potong aja. Caranya adalah seperti ini ya. Jadi masukkan dulu, bentuknya seperti ini, baru teman-teman kunci yang depannya. Seperti ini ya. Baru dibalik seperti ini. Baru dibalik seperti ini ya, untuk melakukan penguncian kabelnya. Kalau seperti ini pasti kuat ya, kuat banget. Setelah seperti ini, ujungnya yang ini kita potong sedikit, diruncingkan ya, supaya lebih gampang untuk memasukkannya ke female-nya sensor IAT. Setiap mobil yang memiliki sensor IAT bisa teman-teman praktekkan ya. Kalau di All New Xenia itu posisinya ada di box ini ya, filter ini kita cabut aja. Yang aslinya biarin aja, yang kita butuhkan adalah female-nya ini ya. Female-nya kita pasang ya di kakinya ini. Ini saya pasang dulu seperti ini ya, nanti kita adjustnya di sini ya. Kita menggunakan patokan ini ya, software torch ini ya. Saya nyalakan dulu mesinnya. Teman-teman masih perhatikan ya, ini 69 ya. Dan ini kita lihat ya di indikator, apakah di indikator mesin apakah ada error ya. Kita coba lihat dulu. Tidak ada masalah ya, tidak ada masalah error ya di indikator. Ini akan saya tunjukkan ya, teman-teman bisa lihat angka sekarang adalah angka 28 ya, angka 28 derajat. Saya akan putar ke kanan, teman-teman bisa lihat apa yang terjadi. Berubah ya angkanya menjadi 35 derajat ya. Jadi sudah tidak membaca secara real, tetapi ini benar-benar dimanipulasi ya. Kalau angka 35 derajat sampai 40 derajat maka akan lebih irit, tetapi tarikan sedikit lebih lemot ya. Saya akan setting menjadi tarikan jos, tetapi agak lebih boros sedikit. Tapi itu tergantung ya, mau di setting rich atau lean ya. Saya putar ke arah kiri ya, untuk membuat suhunya lebih rendah. Saya akan setting sekitar 28-27 ya. Ya, saya kembalikan ke angka 27-28. Bedanya VR dengan resistor biasa adalah kalau VR ini memang benar-benar bisa disetting sesuai dengan karakter dari mobilnya ya. Kalau resistor belum tentu angka resistor yang saya pasang itu sesuai dengan mobil yang teman-teman miliki ya. Mesin ini sudah cukup lama ya nyalanya ya, hampir 10 menit ya. Dan tetap suhunya normal di angka 28 derajat. Dengan suhu yang normal di angka 28 derajat ini, maka ECU akan memerintahkan semprotan BBM-nya akan lebih banyak. Kalau dia di angka 35 derajat sampai 40 derajat, maka ECU akan memerintahkan semprotan BBM-nya akan lebih sedikit. Apakah manipulasi sensor dengan menggunakan VR ini hanya bisa digunakan di mobil yang memiliki sensor IAT? Bisa ya, ketika teman-teman memiliki mobil yang punya sensor MAF atau MAF, cari kabel, salah satu kabel yang berfungsi untuk IAT juga, dipotong kabelnya, terus digabungkan dengan VR ini ya, sehingga bisa dimanipulasi dengan VR-nya.
Setelah selesai teman-teman melakukan setting ini, maka rapikan ini ya, jangan dibiarkan seperti ini ya. Ada baiknya kalau membuatnya lebih pendek sehingga ininya lebih dekat ya, lebih memudahkan untuk melakukan penyambungan. Dan untuk yang bekasnya yang nempel di kotak itu juga perlu ditutup ya, supaya tidak kemasukan debu. Ini sudah saya rapikan ya, yang di ujung sudah saya tutup, yang di sini juga saya rapikan ya, sehingga aman, tidak akan copot ya walaupun kena goncangan. Kreatif sendiri ya, enaknya bagaimana supaya ini lebih dekat ya. Dan kita akan coba tes apakah ketika dinyalakan sensor indikator itu ada yang error ya. Oke, sekarang saya coba nyalakan ya. Aman ya, tidak ada error ya di sensornya, dan suhu tetap 28 derajat ya. Oke, jadi tidak akan terjadi masalah ketika kita melakukan manipulasi sensor IAT ya dengan menggunakan VR, asal pemasangannya benar ya. Kalau tidak benar maka dia akan muncul error di indikator. Sebenarnya nggak ada masalah, mungkin kurang tepat aja pemasangannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya, dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.